Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah kita panjatkan dan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan hidayahnya di masa pandemi sekarang ini kita dapat melaksanakan kuliah secara online. Ya, semoga saja pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan kuliah secara offline. Baiklah, saya di sini Muhammad Bahtiar dengan NIM C0C018.021 akan mempresentasikan tugas akuntansi perpajakan mengenai dengan tema konsep dasar akuntansi pajak. Dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Langsung saja. Pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Menurut Rohmat Sumitro yang dikutip oleh Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan jasa timbal, kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, sejarah pengembangan akuntansi pajak. Sejarah perpajakan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kurun waktu, yaitu masa penjajahan Belanda setelah merdeka sampai tahun 1979, 1979 sampai tahun 1983, dan tahun 1983 sampai sekarang. Peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sejalan dengan sejarah perpajakan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sistem perpajakan menekankan fungsinya pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan penjajah. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1967, diperkenalkan sistem pemungutan pajak yang dikenal sistem menghitung pajak sendiri atau MPS dan menghitung pajak orang lain atau MPO dengan Undang-Undang Nomor 867, Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 1967. Sejak tahun 1983 berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dalam Undang-Undang Perpajakan yang baru berlaku atas asas perpajakan Indonesia. Selanjutnya, peran akuntansi pajak. Perannya di dalam perusahaan adalah signifikan, yaitu yang pertama, membuat perencanaan dan strategi perpajakan dalam artian positif. Yang kedua, memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, alat untuk menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan, mulai dari penilaian, perhitungan, catatan, pengakuan atas pajak, dan dapat menyajikan di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan. Yang keempat, dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Selanjutnya, prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, cost participle. Prinsip biaya atau biaya historis yaitu dasar pencatatan perolehan barang, jasa, harga pokok, biaya maupun ekuitas. Yang kedua, revenue principle. Prinsip pendapatan lebih menjelaskan tentang sifat dan komponen, pengukuran, dan pengakuan. Yang ketiga, matching principle. Prinsip pemadanan menjelaskan mengenai masalah pembebanan biaya pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil, sehingga pengakuan hasil diakui pada saat periode pengakuan hasil. Yang keempat, objective principle. Masalah objektivitas memiliki penafsiran berbeda. Objektivitas dapat dianggap sebagai hasil konsensus kelompok yang mengukur, atau objektivitas diukur dengan batas tertentu. Yang kelima, konsistensi prinsipal. Prosedur dan prinsip akuntansi yang sama dilaporkan pada periode yang bersangkutan, sehingga peristiwa yang sama dicatat dan dilaporkan secara konsisten. Yang keenam, disclosure principle. Prinsip mengungkapkan penuh, full disclosure, mengharuskan laporan akuntansi dibentuk dan disajikan berdasarkan peristiwa yang mempengaruhi perusahaan dalam periode tersebut. Laporan keuangan diharapkan jujur, lengkap, dan memadai agar pihak internal maupun eksternal dapat mengambil manfaat dari informasi yang disajikan oleh laporan keuangan. Yang ketujuh,
Conservatism Principle. Prinsip konservatisme atau pengecualian umumnya digunakan untuk hal yang tidak menentu atau dalam kondisi ketidakpastian. Prinsip konservatisme kurang menekankan karena semakin banyak pihak yang mengutamakan jujur dan dapat diandalkan pada setiap laporan keuangan yang disajikan. Yang kedelapan, materiality principle. Menurut APB Statement 4, prinsip materialitas mengandung arti bahwa laporan keuangan hanya menyangkut informasi yang dianggap penting dalam mempengaruhi penilaian. Yang kesembilan, uniformity and comparable principle. Prinsip ini menekankan pada keseragaman dan dapat dibandingkan, yang merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan prinsip akuntansi. Selanjutnya, perbedaan laporan keuangan komersial. Definisi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Yang kedua, perbedaan konsep laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan konsep laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan. Selanjutnya, penghasilan income menurut IAI Ikatan Akuntan Indonesia adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang ketiga, perbedaan konsep beban biaya. Beban menurut IAI diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadi kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian penurun kepada penanam modal. Yang keempat, perbedaan dalam konsep penyusutan dan nilai persediaan. Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan, terutama menyangkut konsep penyusutan, penilaian, persediaan barang dagangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika kawan-kawan ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kawan-kawan ingin bertanya juga, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bye.